Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kanel Buyung Andis dalam pembahasan sumatif akhir semester 2. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 6 SD. Dalam pembahasan ini saya akan membahas soal pilihan ganda sebanyak 20 nomor dan 5 nomor uraian. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share dan subscribe ya sahabat. Serta nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi setiap saya mengupload video. Kita masuk pada soal nomor 1. Contoh kegiatan yang dapat mempererat kerukunan antar umat beragama adalah A. Perayaan hari besar agama masing-masing secara tertutup. B. Tidak saling berkomunikasi. C. Membandingkan kelebihan agama masing-masing. D. Mengadakan kegiatan sosial bersama. Jawabannya adalah D. Mengadakan kegiatan sosial bersama. Soal nomor 2. Sikap yang tidak mencerminkan toleransi dalam kehidupan beragama adalah A. Membantu teman yang sedang berpuasa. B. Menghormati tempat ibadah agama lain. C. Menertawakan upacara keagamaan teman. D. Mengucapkan selamat hari raya kepada teman yang merayakan. Jawabannya adalah C. Menertawakan upacara keagamaan teman. Soal nomor 3. Berikut ini yang merupakan salah satu penyebab Indonesia memiliki keberagaman budaya adalah A. Banyaknya bencana alam yang terjadi di Indonesia. B. Letak geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau. C. Wilayah Indonesia yang sangat sempit. D. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Jawabannya adalah B. Letak geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau. Soal nomor 4. Setiap daerah memiliki budayanya masing-masing. Jika kamu berkunjung ke daerah lain, sikapmu sebaiknya A. Menghormati budaya setempat. B. Tidak mematuhi adat istiadat. C. Membuat stereotip negatif. D. Menghiraukan aturan daerah. Jawabannya adalah A. Menghormati budaya setempat. Soal nomor 5. Toleransi sangat penting dalam pembangunan ekonomi sebuah bangsa. Jika masyarakat hidup dengan damai, mereka dapat lebih fokus bekerja untuk A. Mengganggu ketenangan hidup orang lain. B. Meningkatkan taraf hidup supaya sejahtera. C. Menguntungkan para pemilik modal besar. D. Memiliki waktu luang untuk melakukan hal tidak berguna. Jawabannya adalah B. Meningkatkan taraf hidup supaya sejahtera. Soal nomor 6. Konflik dan kekerasan di Indonesia seringkali disebabkan karena perbedaan budaya dan agama. Hal tersebut membuktikan tentang A. Keterbukaan dalam berbudaya. B. Sifat saling menghargai. C. Kurangnya sikap toleransi. D. Perilaku kompak dan jujur. Jawabannya adalah C. Kurangnya sikap toleransi. Soal nomor 7. Pada awal Indonesia merdeka, tahun 1945, wilayah NKRI hanya terdiri atas A. 33 provinsi. B. 34 provinsi. C. 7 provinsi. D. 8 provinsi. Jawabannya adalah D. 8 provinsi. Soal nomor 8. Provinsi-provinsi di Pulau Papua diberi wewenang khusus dalam menjalankan pemerintahannya dengan tujuan A. Pelanggaran hak asasi manusia, seperti penangkapan organisasi terlarang. B. Pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan oleh perusahaan asing. C. Melindungi hak-hak orang asli Papua terhadap adat dan budaya setempat. D. Pelaksanaan program untuk memberikan keuntungan untuk kepala daerah. Jawabannya adalah C. Melindungi hak-hak orang asli Papua terhadap adat dan budaya setempat. Soal nomor 9.
Program-program kesejahteraan sosial seperti bantuan sosial dan jaminan kesehatan telah diperluas di banyak provinsi. Tujuan dari program tersebut adalah A. Meningkatkan jumlah pengangguran di desa-desa. B. Mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan. C. Mengurangi bantuan keuangan terhadap warga miskin. D. Menambah jumlah orang miskin dan anak terlantar. Jawabannya adalah B. Mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan. Soal nomor 10. Dengan mengamalkan sikap menghargai provinsi lain, kita dapat membantu memperkuat A. Persatuan dan kesatuan bangsa. B. Stereotip dan labeling. C. Rasisme dan transfobia. D. Polarisasi dan intoleransi. Jawabannya adalah A. Persatuan dan kesatuan bangsa. Soal nomor 11. Gubernur dan wakil gubernur di Indonesia dipilih secara langsung oleh masyarakat setiap 5 tahun sekali melalui A. Pemilihan hak angket. B. Pemilihan kepala daerah. C. Pemilihan anggota legislatif. D. Pemilihan partai politik. Jawabannya adalah B. Pemilihan kepala daerah. Soal nomor 12. Banyak provinsi di Indonesia telah mengalami peningkatan dalam pembangunan infrastruktur, sehingga mempercepat akses untuk menuju ke provinsi lain. Manfaat ekonomi yang diperoleh dari pembangunan infrastruktur adalah A. Menambah jumlah anggaran belanja daerah. B. Memperkuat kedudukan kepala daerah dalam korupsi. C. Mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. D. Menambah keragaman budaya masyarakat setempat. Jawabannya adalah C. Mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Soal nomor 13. Memberikan dukungan moral dan materi kepada penduduk provinsi lain yang mengalami bencana alam, merupakan penghargaan dalam bentuk A. Nilai kepemimpinan dan kejujuran. B. Nilai keterbukaan dan kemapanan. C. Nilai kemandirian dan kebijakan. D. Nilai kemanusiaan dan solidaritas. Jawabannya adalah D. Nilai kemanusiaan dan solidaritas. Soal nomor 14. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kalimat tersebut merupakan bunyi UUD NRI tahun 1945 pasal A. 35 ayat 4. B. 32 ayat 6. C. 27 ayat 3. D. 18 ayat 7. Jawabannya adalah C. 27 ayat 3. Soal nomor 15. Manfaat melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan secara bergotong royong adalah A. Terdapat pembagian kekuasaan dari atas ke bawah. B. Pekerjaan tersebut akan terasa lebih ringan dan cepat selesai. C. Meningkatkan perpecahan dan ketidaksepakatan. D. Menciptakan lingkungan yang tidak teratur. Jawabannya adalah B. Pekerjaan tersebut akan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Soal nomor 16. Berikut ini adalah contoh kegiatan gotong royong di lingkungan sekolah, kecuali A. Mengerjakan tugas sendiri tanpa bantuan teman. B. Membantu teman yang kesulitan belajar. C. Membersihkan halaman sekolah bersama-sama. D. Mengumpulkan sampah secara bergantian. Jawabannya adalah A. Mengerjakan tugas sendiri tanpa bantuan teman. Soal nomor 17. Manfaat gotong royong bagi masyarakat adalah A. Membuat pekerjaan menjadi lebih berat. B. Meningkatkan kebersamaan dan kekompakan. C. Membuat pekerjaan lebih lambat. D. Menimbulkan konflik antar warga. Jawabannya adalah B. Meningkatkan kebersamaan dan kekompakan. Soal nomor 18. Cara kita menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah adalah
A. Mementingkan diri sendiri. B. Membuat kelompok eksklusif. C. Saling membantu dan bekerja sama. D. Menghindari teman yang berbeda pendapat. Jawabannya adalah C. Saling membantu dan bekerja sama. Soal nomor 19. Mengajak teman untuk bergotong royong memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah A. Memberi manfaat untuk memanipulasi kegiatan yang ada di masyarakat. B. Melatih teman untuk berperilaku individualis dan kelompok tertentu saja. C. Menjadi praktik sosial dalam memperlemah hubungan sosial dan solidaritas. D. Membantu meningkatkan kesadaran sosial dari teman kalian. Jawabannya adalah D. Membantu meningkatkan kesadaran sosial dari teman kalian. Soal nomor 20. Berikut ini contoh penerapan gotong royong di lingkungan sekitar terkait dengan menjaga keamanan adalah A. Membersihkan saluran air. B. Bermain game hingga malam. C. Melakukan kegiatan ronda malam. D. Membayar satpam untuk berjaga. Jawabannya adalah C. Melakukan kegiatan ronda malam. Sekarang kita masuk pada soal uraian. Soal nomor 1. Sebutkan sikap yang dapat dilakukan dalam menghormati keberagaman budaya dan agama di sekolah. Jawabannya adalah sikap yang dapat dilakukan dalam menghormati keberagaman budaya dan agama di sekolah antara lain A. Berteman dengan semua teman tanpa membedakan suku, ras, budaya, ataupun agama mereka. B. Melaksanakan piket kelas bersama teman kelompok sesuai jadwal. C. Tidak melakukan perundungan terhadap teman yang berbeda. D. Bersedia belajar kelompok atau mengerjakan tugas prakarya dengan semua teman. Soal nomor 2. Sebutkan contoh tindakan menghormati keberagaman dalam keluarga. Jawabannya adalah contoh tindakan menghormati keberagaman dalam keluarga antara lain A. Menghormati dan melaksanakan nasihat orang tua. B. Tidak mengganggu anggota keluarga lain melakukan hobi atau pekerjaannya. C. Menghargai perbedaan usia di antara anggota keluarga. Misalnya kakak harus menyayangi adik dan adik harus menghormati kakak. Soal nomor 3. Jelaskan pengertian otonomi daerah. Jawabannya adalah otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Soal nomor 4. Bagaimana cara mengajak teman yang enggan ikut serta dalam kegiatan gotong royong di sekolah? Jawabannya adalah cara mengajak teman yang enggan ikut serta dalam kegiatan gotong royong di sekolah adalah dengan memberi pemahaman tentang pentingnya gotong royong, menunjukkan manfaat yang akan didapat, dan mengajak dengan sikap yang ramah dan persuasif. Soal nomor 5. Sebutkan contoh kegiatan gotong royong yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat. Jawabannya adalah contoh kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat antara lain 1. Membersihkan lingkungan sekitar, seperti jalan, selokan, dan taman. 2. Membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan, seperti membangun atau memperbaiki rumah. 3. Mengadakan kegiatan sosial, seperti bakti sosial dan penggalangan dana. 4. Menjaga keamanan lingkungan dengan ronda malam secara bergantian. Demikianlah soal pembahasan pilihan ganda dan uraian sumatif akhir semester 2. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 6 SD. Terima kasih.